Operasi Trikora merupakan salah satu operasi militer TNI yang cukup melegenda dalam sejarah Indonesia. Adapun tujuan operasi Trikora, Tri Komando Rakyat, ini adalah upaya mengembalikan Irian Barat ke wilayah Republik Indonesia. Sebelumnya, Indonesia sendiri dalam upayanya merebut wilayah Irian Barat telah mengambil berbagai langkah diplomasi, termasuk membawanya ke forum PBB dan melakukan pendekatan dengan negara-negara Asia Afrika. Sayangnya, Belanda tak kunjung menunjukkan itikat baik untuk menyelesaikan masalah. Justru, mereka meningkatkan kekuatan militernya dengan mengirimkan kapal induk Karel Doorman ke Irian Barat pada 19 Desember 1961. Pada tanggal 19 Desember 1961, Soekarno, Presiden Indonesia, mengumumkan pelaksanaan Trikora di alun-alun utara Yogyakarta. Soekarno juga membentuk Komando Mandala. Mayor Jenderal Soeharto diangkat sebagai Panglima. Tugas komando ini adalah untuk merencanakan, mempersiapkan, dan menyelenggarakan operasi militer untuk menggabungkan Irian Barat dengan Indonesia. Isinya adalah sebagai berikut. Menggagalkan rencana Belanda untuk mendirikan sebuah negara boneka Papua. Mengibarkan bendera merah putih di Irian Barat sebagai bagian dari wilayah Indonesia yang sah. Mengerahkan semua sumber daya yang dimiliki bangsa Indonesia untuk berjuang sampai titik darah yang penghabisan. Salah satu langkah yang dilakukan sebagai pelaksanaan Trikora adalah dengan membentuk komando operasi yang bernama Komando Mandala Pembebasan Irian Barat. Dalam Komando Mandala, Maijen TNI Soeharto didaulat menjadi Panglima. Tugasnya adalah mempersiapkan, merancang, dan melaksanakan operasi militer untuk menggabungkan kembali Papua Barat dengan Indonesia. Komando Mandala membuat strategi pembebasan Irian Barat menjadi 3 fase, yaitu infiltrasi, eksploitasi, dan konsolidasi. Sebelum pelaksanaan operasi hari H, sempat terjadi gencatan senjata. Ketika Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya pada 17 Agustus 1945, Indonesia mengklaim seluruh wilayah Hindia Belanda, termasuk wilayah barat Pulau Papua. Namun, pihak Belanda menganggap wilayah itu masih berada di bawah kedaulatan kerajaan Belanda. Pemerintah Belanda kemudian memulai persiapan untuk menjadikan Papua negara merdeka selambat-lambatnya pada tahun 1970-an. Namun pemerintah Indonesia menentang hal ini dan Papua menjadi daerah yang diperebutkan antara Indonesia dan Belanda. Hal ini kemudian dibicarakan dalam beberapa pertemuan dan dalam berbagai forum internasional. Dalam konferensi meja bundar tahun 1949, Belanda dan Indonesia tidak berhasil mencapai keputusan mengenai Irian Barat, tetapi setuju bahwa hal ini akan dibicarakan kembali dalam jangka waktu 1 tahun kemudian. Pada bulan Desember 1950, PBB memutuskan bahwa Irian Barat memiliki hak merdeka sesuai dengan pasal 73E Piagam PBB. Karena Indonesia mengklaim Irian Barat sebagai daerahnya, Belanda mengundang Indonesia ke Mahkamah Internasional untuk menyelesaikan masalah ini. Tetapi Indonesia tetap menolak. Setelah Indonesia beberapa kali menyerang Irian Barat, Belanda mempercepat program pendidikan di Irian Barat untuk persiapan kemerdekaan. Hasilnya antara lain adalah sebuah akademi angkatan laut yang berdiri pada 1956 dan tentara Papua pada 1957. Sebagai kelanjutan, pada 17 Agustus 1956, Indonesia membentuk Provinsi Irian Barat dengan ibu kota di Soasio yang berada di Pulau Tidore. Dengan gubernur pertamanya, Zainal Abidin Shah yang dilantik pada tanggal 23 September 1956. Pada tanggal 6 Maret 1959, harian New York Times melaporkan penemuan emas oleh pemerintah Belanda di dekat Laut Arafura. Pada tahun 1960, Freeport Sulphur menandatangani perjanjian dengan Perserikatan Perusahaan Borneo Timur untuk mendirikan tambang tembaga di Timika, tetapi tidak menyebut kandungan emas ataupun tembaga.
Indonesia mulai mencari bantuan senjata dari luar negeri menjelang terjadinya konflik antara Indonesia dan Belanda. Indonesia mencoba meminta bantuan dari Amerika Serikat, tetapi gagal. Akhirnya, pada bulan Desember 1960, Jenderal A. Haji Nasution pergi ke Moskwa, Uni Soviet, dan akhirnya berhasil mengadakan perjanjian jual beli senjata dengan pemerintah Uni Soviet senilai 2,5 miliar dolar Amerika dengan persyaratan pembayaran jangka panjang. Setelah pembelian ini, TNI mengklaim bahwa Indonesia memiliki angkatan udara terkuat di belahan bumi selatan. Amerika Serikat tidak mendukung penyerahan Irian Barat ke Indonesia, karena Bureau of European Affairs di Washington DC menganggap hal ini akan menggantikan penjajahan oleh kulit putih dengan penjajahan oleh kulit coklat. Tapi pada bulan April 1961, Robert Komer dan S1M Cahaya Pronunciation George Gundi mulai mempersiapkan rencana agar PBB memberi kesan bahwa penyerahan kepada Indonesia terjadi secara legal. Walaupun ragu, Presiden John F. Kennedy akhirnya mendukung hal ini. Karena iklim perang dingin saat itu dan kekhawatiran bahwa Indonesia akan meminta pertolongan pihak komunis Soviet bila tidak mendapat dukungan dari Amerika Serikat, Indonesia membeli berbagai macam peralatan militer. Antara lain 41 helikopter Mi-4 angkutan ringan, 9 helikopter Mi-6 angkutan berat, 30 pesawat jet MiG-15, 49 pesawat buru sergap MiG-17, 10 pesawat buru sergap MiG-19, 20 pesawat pemburu supersonik MiG-21, 12 kapal selam kelas Whiskey, puluhan korvet, dan satu buah kapal penjelajah kelas Sverdlov, yang diberi nama sesuai dengan wilayah target operasi, yaitu KRI Irian. Dari jenis pesawat pengebom, terdapat sejumlah 22 pesawat pembom ringan Ilyushin Il-28, 14 pesawat pembom jarak jauh Tu-16, dan 12 pesawat Tu-16 versi maritim yang dilengkapi dengan persenjataan peluru kendali anti kapal, rudal, air to surface jenis AS-1 Canal. Sementara dari jenis pesawat angkut terdapat 26 pesawat angkut ringan jenis Il-14 dan Avia 14. 6 pesawat angkut berat jenis Antonov An-12B buatan Uni Soviet dan 10 pesawat angkut berat jenis C-130 Hercules buatan Amerika Serikat. Upaya diplomasi yang ditempuh oleh bangsa Indonesia. Indonesia mendekati negara-negara seperti India, Pakistan, Australia, Selandia Baru, Thailand, Britania Raya, Jerman, dan Prancis agar mereka tidak memberi dukungan kepada Belanda jika pecah perang antara Indonesia dan Belanda. Dalam sidang umum PBB tahun 1961, Sekjen PBB UTHAN meminta Ellsworth Bunker, diplomat dari Amerika Serikat, untuk mengajukan usul tentang penyelesaian masalah status Irian Barat. Bunker mengusulkan agar Belanda menyerahkan Irian Barat kepada Indonesia melalui PBB dalam jangka waktu 2 tahun. Konfrontasi total pun terjadi. Sesuai dengan perkembangan situasi Trikora diperjelas dengan instruksi Panglima Besar Komodor Tertinggi Pembebasan Irian Barat. Nomor 1 kepada Panglima Mandala yang isinya sebagai berikut. Merencanakan, mempersiapkan, dan menyelenggarakan operasi militer dengan tujuan mengembalikan wilayah Irian Barat ke dalam kekuasaan Republik Indonesia. Mengembangkan situasi di Provinsi Irian Barat sesuai dengan perjuangan di bidang diplomasi dan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Di wilayah Irian Barat dapat secara de facto diciptakan daerah-daerah bebas atau ada unsur kekuasaan pemerintah daerah Republik Indonesia. Strategi yang disusun oleh Panglima Mandala guna melaksanakan instruksi tersebut. Tahap infiltrasi, penyusupan, sampai akhir 1962. Yaitu dengan memasukkan 10 kompi di sekitar sasaran-sasaran tertentu untuk menciptakan daerah bebas de facto yang kuat sehingga sulit dihancurkan oleh musuh.
dan mengembangkan pengusahaan wilayah dengan membawa serta rakyat Irian Barat. Tahap eksploitasi, awal 1963, yaitu mengadakan serangan terbuka terhadap induk militer lawan dan menduduki semua pos-pos pertahanan musuh yang penting. Tahap konsolidasi, awal 1964, yaitu dengan menunjukkan kekuasaan dan menegakkan kedaulatan Republik Indonesia secara mutlak di seluruh Irian Barat. Pelaksanaannya Indonesia menjalankan tahap infiltrasi. Selanjutnya melaksanakan Operasi Jayawijaya. Tetapi sebelum terlaksana pada 18 Agustus 1962 ada sebuah perintah dari Presiden untuk menghentikan tembak-menembak. Sebuah operasi rahasia dijalankan untuk menyusupkan sukarelawan ke Irian Barat. Walaupun Trikora telah dikeluarkan, tetapi misi itu tetap dilaksanakan sendiri-sendiri dalam misi tertentu dan bukan dalam operasi bangunan. Hampir semua kekuatan yang dilibatkan dalam operasi Trikora sama sekali belum siap. Bahkan semua kekuatan udara masih tetap di Pulau Jawa. Walaupun begitu, TNI Angkatan Darat lebih dulu melakukan penyusupan sukarelawan. Dengan meminta bantuan TNI Angkatan Laut untuk mengangkut pasukannya menuju pantai Irian Barat. Dan juga meminta bantuan TNI Angkatan Udara untuk mengirim 2 pesawat Hercules untuk mengangkut pasukan menuju target yang ditentukan oleh TNI AL. Misi itu sangat rahasia, sehingga hanya ada beberapa petinggi di markas besar TNI AU yang mengetahui tentang misi ini. Walaupun misi ini sebenarnya tidaklah rumit. TNI AU hanya bertugas untuk mengangkut pasukan dengan pesawat Hercules. Hal lainnya tidak menjadi tanggung jawab TNI AU. Kepolisian Republik Indonesia juga menyiapkan pasukan brigade mobil yang tersusun dalam beberapa resimen tim pertempuran, RTP. Beberapa RTP Brimob ini digelar di Kepulauan Ambon sebagai persiapan menyerbu ke Irian Barat. Sementara itu, Resimen Pelopor, unit para komando Brimob, yang dipimpin Inspektur Tingkat I Anton Soed Jarwo disiagakan di Pulau Gorong. Satu tim Menpor kemudian berhasil menyusup ke Irian Barat melalui laut, dengan mendarat di Fakfak. Tim Menpor ini terus masuk jauh ke pedalaman Irian Barat melakukan sabotase dan penghancuran objek-objek vital milik Belanda. Pada tanggal 12 Januari 1962, pasukan berhasil didaratkan di Letvuan. Pesawat Hercules kembali ke pangkalan. Namun, pada tanggal 18 Januari 1962, pimpinan angkatan lain melapor ke Soekarno bahwa karena tidak ada perlindungan dari TNI AU, sebuah operasi menjadi gagal. Pertempuran Laut Aru pecah pada tanggal 15 Januari 1962. Ketika 3 kapal milik Indonesia yaitu KRI Macan Kumbang, KRI Macan Tutul yang membawa Komodor Yosudarso, dan KRI Harimau yang dinaiki Kolonel Sudomo, Kolonel Mursid, dan Kapten Tondomulyo, berpatroli pada posisi 449 LS dan 13502 BT. Menjelang pukul 21.00 WIB, Kolonel Mursid melihat tanda di radar bahwa di depan lintasan 3 kapal itu terdapat 2 kapal di sebelah kanan dan sebelah kiri. Tanda itu tidak bergerak, di mana berarti kapal itu sedang berhenti. Ketika 3 KRI melanjutkan laju mereka, tiba-tiba suara pesawat jenis Neptune yang sedang mendekat terdengar dan menghujani KRI itu dengan bom dan peluru yang tergantung pada parasut. Kapal Belanda menembakkan tembakan peringatan yang jatuh di dekat KRI Harimau. Kolonel Sudomo memerintahkan untuk memberikan tembakan balasan, tetapi tidak mengenai sasaran. Akhirnya, Yosudarso memerintahkan untuk mundur, tetapi kendali KRI Macan Tutul macet, sehingga kapal itu terus membelok ke kanan. Kapal Belanda mengira itu merupakan manuver berputar untuk menyerang, sehingga kapal itu langsung menembaki KRI Macan Tutul. Komodor Yosudarso gugur pada pertempuran ini setelah menyerukan pesan terakhirnya yang terkenal, "Kobarkan semangat pertempuran." Pasukan Indonesia di bawah pimpinan Maijen Soeharto melakukan operasi infiltrasi udara dengan menerjunkan penerbang menembus radar Belanda. Mereka diterjunkan di daerah pedalaman Irian Barat.
Penerjunan tersebut menggunakan pesawat angkut Indonesia. Tetapi operasi ini hanya mengandalkan faktor pendadakan. Sehingga operasi ini dilakukan pada malam hari. Penerjunan itu pada awalnya dilaksanakan dengan menggunakan pesawat angkut ringan C-47 Dakota yang kapasitas 18 penerjun. Tetapi karena keterbatasan kemampuannya, penerjunan itu dapat dicegat oleh pesawat pemburu Neptune Belanda. Pada tanggal 19 Mei 1962, sekitar 81 penerjun payung terbang dari Bandar Udara Patimura, Ambon, dengan menaiki pesawat Hercules menuju daerah sekitar kota Teminabuan untuk melakukan penerjunan. Saat persiapan keberangkatan, Komandan pasukan menyampaikan bahwa mereka akan diterjunkan di sebuah perkebunan teh. Selain itu juga disampaikan sandi-sandi panggilan, kode pengenal teman, dan lokasi titik kumpul. Lalu mengadakan pemeriksaan kelengkapan perlengkapan anggotanya sebelum masuk ke pesawat Hercules. Pesawat Hercules yang dikemudikan Mayor Udara T. Z. Abidin terbang menuju daerah Teminabuan. Dalam waktu tidak lebih dari 1 menit. Proses pendaratan 81 penerjun payung selesai dan pesawat Hercules segera meninggalkan daerah Teminabuan. Keempat mesin Allison T-56A, 15C, 130B Hercules terbang menanjak untuk mencapai ketinggian yang tidak dapat dicapai oleh pesawat Neptune milik Belanda. TNI Angkatan Laut kemudian mempersiapkan Operasi Jayawijaya yang merupakan operasi amfibi terbesar dalam sejarah operasi militer Indonesia. Lebih dari 100 kapal perang dan 16.000 prajurit disiapkan dalam operasi tersebut. Akhir dari konflik. Karena kekhawatiran bahwa pihak komunis akan mengambil keuntungan dalam konflik ini, Amerika Serikat mendesak Belanda untuk berunding dengan Indonesia. Karena usaha ini, tercapailah persetujuan New York pada tanggal 15 Agustus 1962. Pemerintah Australia yang awalnya mendukung kemerdekaan Papua juga mengubah pendiriannya dan mendukung penggabungan dengan Indonesia atas desakan AS.